Ya sensi, ya sensi, dia bermain dengan yang tak bisa menebik. Jangan lupa, ya berbeda. Oh, hidup indah dengan sensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemberdayaan koperasi UKM. Video ini dibuat sebagai tugas koperasi UKM. Pertama, pengertian pemberdayaan UKM. Pemberdayaan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Pengertian dari pemberdayaan UKM yaitu merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Perkembangan UMKM itu sendiri, yaitu peran UMKM yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja. Jumlah UMKM adalah sebanyak 42,4 juta unit usaha atau sekitar 99,9% dari jumlah seluruh unit usaha, yang bagian terbesarnya berupa usaha skala mikro. UMKM tersebut dapat menyerap lebih dari 79,0 juta tenaga kerja atau sekitar 99,5% dari jumlah tenaga kerja, meliputi usaha mikro dan kecil sebanyak 70,3 juta tenaga kerja dan usaha menengah sebanyak 8,7 juta tenaga kerja. Perkembangan yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM yang memadai, khususnya skala usaha mikro. Masalah yang masih dihadapi adalah rendahnya produktivitas sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Mayoritas UMKM memiliki omset kurang dari 25 juta per tahun, yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Hampir seluruhnya berusaha dengan modal sendiri. Di dalam pemberdayaan koperasi dan UKM, seringkali ada masalah dalam perkembangan. Yang pertama yaitu rendahnya produktivitas. Mayoritas pemilik UMKM berpendidikan SMP atau madrasah sanawiyah ke bawah. Dengan kondisi seperti itu, kualitas sumber daya manusia UMKM, khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta juga kompetensi kewirausahaannya relatif rendah. Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antar pelaku, antar golongan pendapatan, dan antar daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, selain sekaligus mendorong peningkatan daya saing. Masalah yang kedua yaitu terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif. Akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi, dan pasar. Dalam hal pendanaan produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UMKM, keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Hal yang ketiga, masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2003, jumlah koperasi mencapai 123.000 unit dengan jumlah anggota sebanyak 27,3 juta orang. Meskipun jumlah cukup besar dan terus meningkat, kinerja koperasi masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai contoh, jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2003 adalah sebanyak 93,8 ribu unit atau hanya sekitar 76% dari koperasi yang ada. Di antara koperasi yang aktif tersebut hanya 44,7 ribu koperasi
atau kurang dari 48% yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan atau RAT, salah satu perangkat organisasi yang merupakan lembaga forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi koperasi. Selain itu, secara rata-rata baru 27% koperasi aktif yang memiliki manajer koperasi. Masalah yang keempat, tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi. Kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki, struktur kelembagaan atau struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif yang unik atau khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar atau best praktik, telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian di Indonesia. Masalah yang kelima, kurangnya kondusifnya iklim usaha. Koperasi dan UMKM pada umumnya juga masih menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif. Di antaranya adalah pertama, ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi. Lalu praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UKM. Di samping itu semua, otonomi daerah yang diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Sejumlah daerah telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat sekaligus berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan bahkan telah meningkatkan pelayanan kepada koperasi dan UMKM dengan penggunaan pelayanan yang tidak perlu, sehingga biaya usaha koperasi namun masih terdapat daerah lain yang memandang koperasi dan daya UKM. Prinsip-prinsip tersebut yang pertama yaitu perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Yang kedua, penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Dan yang ketiga, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang keempat, peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang kelima, penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Sasaran dari pemberdayaan koperasi dan UKM, yaitu sasaran pemberdayaan koperasi adalah meningkatnya posisi tawar dan efisiensi serta menguatnya kelembagaan koperasi sehingga dapat turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sedangkan sasaran pemberdayaan UMKM adalah makin meluasnya lapangan kerja yang bisa disediakan, meningkatnya secara signifikan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi, dan makin meningkatnya pemerataan peningkatan pendapatan. Di dalam melakukan sasaran-sasaran tersebut, terdapat program yang dapat dilakukan untuk memberdayakan koperasi dan UMKM. Program pertama, pemberdayaan usaha skala mikro. Program kedua, program penciptaan iklim usaha bagi UMKM. Program ketiga, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Program keempat, pengembangan kewirausahaan UKM. Dan program kelima, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. Dan kesimpulan dari video ini tentang pemberdayaan koperasi dan UKM, yaitu pemberdayaan koperasi dan UKM sangatlah penting untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu, peran pemerintah sangatlah penting dan dibutuhkan untuk menunjang hal-hal
yang dibutuhkan dalam program-program yang akan dijalankan untuk mengembangkan koperasi dan UKM. Sekian dan terima kasih dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.